Where did you? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Bagaimana kabar anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 4 ya. Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Sehingga dengan kondisi yang sehat kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena ya. Untuk siswa-siswi SD ataupun MI kelas 4 ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku jilid 4B ya, untuk soal penilaian akhir semester paket 1 ya. Oke, langsung saja kita ke soal yang akan kita bahas ya. Jadi untuk muatan matematika sudah kita bahas kemarin, kali ini kita akan membahas untuk muatan IPA. Dimulai dari KD 3.1. Nomor 1. Tumbuhan berikut yang memiliki akar serabut adalah, jawabannya padi ya. Kalau yang lainnya ini adalah akar tunggang. Ciri-cirinya, salah satu cirinya itu memiliki kambium ya. Ketiga tumbuhan ini kecuali padi. Nomor 2. Alat perkembangbiakan pada tanaman mangga terletak pada bagian, alat perkembangbiakan tanaman itu biasanya di bunga ya, termasuk mangga juga di bunga ya, kecuali untuk yang lainnya ini daun ini sebagai tempat memasak makanan fungsinya ya, salah satu fungsinya. Kemudian buah ini biasanya tempat untuk menyimpan cadangan makanan ya. Oke, kemudian nomor 3, proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari disebut dengan fotosintesis ya. Saya tuliskan di sini fotosintesis. Ini biasanya terjadi pada siang hari karena dengan bantuan cahaya matahari. Oke, nomor 4, perhatikan gambar berikut ya. Ini ada gambar bunga ya beserta bagian-bagiannya ya. Itu jelaskan fungsi bagian bunga yang ditunjuk oleh huruf A dan B. Oke, kita lihat di sini sudah saya tuliskan jawabannya untuk nomor 4 ya. Untuk soal nomor 4. Di sini jawabannya adalah untuk yang bagian A itu adalah sebagai alat perkembangbiakan ya, ada putik dan juga benang sari. Putik sebagai sel kelamin betina, sedangkan benang sari sebagai sel kelamin jantan. Kemudian yang bagian B, gambar bunga bagian B itu adalah mahkota bunga. Mahkota itu untuk menarik serangga yang membantu proses penyerbukan. Ya, itu untuk yang nomor 4. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan, jawabannya adalah panel surya ya. Jadi energi matahari diubah dengan bantuan panel surya untuk diubah menjadi energi listrik. Nomor 6, benda yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah dari listrik ke panas. Kita lihat di sini setrika ya, ini setrika listrik. Jawabannya yang C. Kalau ini kipas angin itu dari listrik ke gerak. Oke, lanjut ke nomor 7, matahari merupakan sumber energi titik-titik dan titik-titik. Matahari itu sebagai sumber energi panas dan juga cahaya. Panas dan cahaya, jawabannya ini ya, sudah saya tuliskan panas dan cahaya. Nomor 8, tuliskan 3 contoh perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari beserta contohnya. Di sini sebenarnya sudah ada ya, ini sudah ada 2. Yang paling gampang dari listrik ke gerak, contohnya adalah kipas angin. Kemudian dari listrik ke panas, contohnya setrika listrik. Kemudian satu lagi bisa misalnya dari listrik ke cahaya ya, lampu ya, itu bola lampu di malam hari yang kita nyalakan itu berarti dari energi listrik diubah ke cahaya. Karena diminta menuliskan, di sini sudah saya tuliskan juga ya. Oke, untuk yang nomor 8 ya, ini jadi nomor 1 energi listrik ke panas, contohnya setrika listrik. Nomor 2 energi listrik ke gerak, contohnya kipas angin. Dan ketiga dari energi listrik ke cahaya, contohnya adalah lampu. Lanjut ke soal berikutnya nomor 9.
Selain sebagai indera pendengar, fungsi lain telinga adalah sebagai jawabannya apa? Alat keseimbangan tubuh ya. Jadi kita memiliki panca indera ya, mata untuk melihat, kemudian telinga untuk mendengarkan. Selain itu juga bagian telinga itu ada yang fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh, kemudian lidah untuk merasakan ya, kemudian kulit untuk meraba ya itu. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 10. Alat musik kecapi, rebana, dan marakas berturut-turut dapat menghasilkan bunyi dengan cara. Nah, kecapi itu dipetik, rebana dipukul, dan marakas digetarkan atau digoyang-goyangkan. Jawabannya nomor 10 adalah yang C. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 11 ya. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa ya. Jadi jawabannya adalah hampa. Itu hampa udara ya. Jadi bunyi itu membutuhkan medium atau zat perantara untuk bisa kita dengarkan. Jadi medium atau zat perantara itu bisa benda padat, benda cair, ataupun benda gas. Tapi kalau di ruang hampa itu karena tidak ada perantara maka tidak dapat didengar. Nomor 12, berikan 3 contoh masing-masing benda yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Oke, untuk yang nomor 12, benda yang dapat memantulkan bunyi itu ada kaca, kayu, batu ya. Ini benda keras. Kemudian yang dapat menyerap bunyi itu ada karet, karpet, dan juga busa. Biasanya benda lunak ya. Kita ke nomor 13 ya. Saat kita mengarahkan senter ke tembok putih melalui gelas bening, cahaya senter menembus gelas dan menyinari tembok putih tersebut. Hal ini memerlukan salah satu sifat cahaya, yaitu jawabannya adalah menembus benda bening ya. Ini salah satu sifat cahaya. Kemudian ada cahaya dapat dipantulkan, itu contohnya adalah pada saat kita bercermin ya, itu cahaya dapat dipantulkan. Kemudian cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan ya. Contohnya pada saat kita memasukkan pensil atau pulpen ke dalam gelas yang berisi air, itu kelihatan dibelokkan. Ya, kemudian ada contoh cahaya merambat lurus. Nah, merambat lurus itu kalau kita menyalakan senter di malam hari itu terlihat ya, terlihat garis atau arahnya cahaya atau sinar tersebut. Nah, itu merambat lurus. Kalau yang paling mudah misalnya kalian biasanya sering main laser ya. Laser yang warnanya merah itu kelihatan sekali itu garisnya lurus ya. Oke, kemudian nomor 14, pada percobaan pemutaran cakram warna, warna yang muncul setelah cakram diputar adalah jawabannya warna putih. Nomor 15, contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah peristiwa terjadinya pelangi ya, jawabannya ini. Atau terjadinya pelangi. Terjadinya pelangi. Nah, yang mana cahaya matahari itu sebenarnya warnanya putih, kemudian diuraikan oleh titik-titik air ya, titik-titik air, sehingga dia akan menjadi warna pelangi ya. Jadi penjelasan mudahnya seperti itu. Jadi dari cahaya matahari terkena air diuraikan ya, terkena titik-titik air diuraikan menjadi warna pelangi. Makanya pelangi itu biasanya munculnya di siang hari, paling enggak pas ada cahaya matahari sehabis hujan. Kalau enggak pagi hari juga biasanya ya terjadi pelangi karena masih ada titik-titik air, yaitu berupa embun ya. Oke, nomor 16, tuliskan fungsi mikroskop, teleskop, periskop, dan lup. Di sini sudah saya tuliskan untuk jawaban dari soal nomor 16 ya. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Jadi mikroskop itu untuk melihat benda-benda sangat kecil yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata, contohnya bakteri atau jamur. Kemudian teleskop untuk melihat benda-benda yang sangat jauh atau benda langit. Periskop untuk mengamati keadaan di permukaan laut dari dalam kapal selam. Dan lup untuk membantu melihat benda yang berukuran kecil agar tampak lebih besar. Ini lup itu biasanya tukang reparasi jam atau apa yang memerlukan melihat benda-benda kecil ya, seperti baut-baut dari jam tangan itu yang sangat kecil, atau mungkin tukang elektronik ya, itu lup. Oke, kita lanjutkan ke
Soal berikutnya nomor 17. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia yang tidak tepat adalah jawabannya D. Harimau dimanfaatkan untuk hewan peliharaan ya, tidak ada yang memelihara harimau kecuali hobi, dan itu pun juga dilarang sebenarnya. Nomor 18, pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan cara, jawabannya B, melakukan penanaman pohon. 19, pemanfaatan hewan secara berlebihan dapat mengakibatkan, jawabannya adalah kelangkaan hewan tertentu, karena dimanfaatkan secara berlebihan dapat mengakibatkan kelangkaan hewan ya, yang dimanfaatkan secara berlebihan tadi ya. Kelangkaan hewan tertentu. Kelangkaan hewan tertentu. Nomor 20, tuliskan beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan ini ya, ada penebangan liar, perburuan liar, kemudian menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau ataupun bom ikan ya. Ini jawaban untuk soal nomor 20. Oke, mungkin untuk muatan pelajaran IPA ada 20 nomor untuk soal di paket 1 ya, penilaian akhir semester paket 1 untuk IPA ada 20 nomor. Untuk pelajaran berikutnya IPS tetap ikuti terus di channel Devina Mutia, dan yang masih ketinggalan bisa dicek di playlist ya, Bu Pena kelas 4. Terima kasih sekali lagi sudah belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.